misalnya kita di tim finance, tim accounting gitu, kita lihat nih ada accounting fraud. Betul. Kita lihat atasan kita ini bilang ke investor, ya kan, oh makin cuan, makin naik, makin profitable segala macam. Minta dong duit berapa miliar supaya kita investasi segala macam. Ternyata angka itu direkayasa. Betul. Nah, kalau misalnya orang ini melakukan whistleblower, bisa aja dia tuh resikonya bukan dipecat juga, tapi bisa aja dia ya kan, ya kalau misalnya orang yang kuat gitu ya, bisa cari apapun dimasalin nih orang, kita ditangkap polisi lah, atau bukan itu maksudnya kayak apa ya, dilapori polisi, pencemaran nama baik atau apa gitu. Kayak kemarin dari contohnya misalnya Damkar Depok gitu misalnya. Nah kalau misalnya dia sih dipecat, kalau misalnya dia. Tapi ada orang lain tuh misalnya yang takut lapor gitu. Takutnya bukan cuma masalah pecat doang, tapi bisa sampai ke keluarganya juga. Tapi itu kayak gimana? Itu terjadi banyak banget. Aku pernah didatengin sama beberapa orang dengan kasus yang sama. Tapi itu masalahnya nyawa. Jadi karena ini sudah besar banget dan sudah ngeri banget, itu masalahnya nyawa. Aku cuma bisa bilang gini, Mas, kalau aku ditanya seperti ini dan dikatakan apakah boleh aku tidak ngomong, jawabannya aku nggak punya dalilnya. Aku nggak punya argumen. Aku nggak punya ayat Quran ataupun nggak punya hadis yang untuk membenarkan kalau dia harus mendiamkan kezoliman. Maka di dalam Islam itu ada satu dalil hadis yang justru menyuruh kita untuk melakukan yang terbaik. Jadi kata Rasulullah begini, kalau kamu melihat satu kemungkaran, kamu bisa ubah dengan perbuatanmu, maka ubah dengan perbuatanmu. Kalau nggak bisa, maka dengan kata-katamu. Kalau nggak bisa, maka dengan diam dan tidak ikut-ikutan. Nah itu yang paling rendah kata Rasulullah. Jadi diam dan tidak ikut-ikutan itu yang paling rendah di dalam iman. Nah artinya kalau dia misalnya dia punya kekuasaan, dia udah tahu mana yang benar dan dia bisa untuk berbuat sesuatu, dia harus nyampein sesuatu itu. Sebenarnya. Nah jadi aku nggak punya argumen untuk misalnya ya, untuk jangan deh misalnya. Kecuali kalau itu berkaitan dengan nyawa. Kalau berkaitan dengan nyawa, bisa jadi dia punya sebuah pembenaran untuk nggak ngomong. Kalau memang yakin pasti dibunuh ya. Maka kalau udah yakin pasti hilang nyawa, itu di dalam Islam semua hukum bisa ditabrak. Contohnya misalnya, kalau kita nggak makan pasti mati, babi bisa dimakan tuh. Tapi misalnya kalau ada babi dan nasi goreng, ya nasi goreng dulu lah. Jadi artinya ini adalah di dalam Islam nih. Tapi kalau dalam kebanyakan kasus, kebanyakan orang diam bukan karena dia takut dibunuh sih, tapi karena dia masih menikmati bagian daripada dia di situ. Problemnya adalah kalau itu kebuka, semuanya bisa kena. Bahkan dia bisa disalahkan lebih parah daripada atasannya sebenarnya. Nah di titik itu sebenarnya kalau aku, mendingan aku resign. Kalau aku punya pilihan, aku tahu bahwa ini ada sesuatu masalah, aku tahu aku nggak bisa berbuat apa-apa, aku resign. Daripada aku harus termasuk di situ. Tahu kan film-film kayak gitu, yang mati pertama kali yang akuntannya tuh. Kan maksudnya di dunia nyata kan juga begitu. Makanya sampai sekarang. Hitamnya dulu. Betul, yang hilang-hilang nggak balik-balik kan akuntan juga tuh, yang megang catatan uang kan. Makanya kalau di film-film aku bilang yang paling sial biasanya adalah nggak ngerti apa-apa, yang nulis itu tadi tuh. Yang mendingan resign daripada kita masuk dalam